bagi mereka, siapapun dia, apapun jabatannya, akan kami berantas jika memang dia sudah melanggar undang-undang, kawan-kawan. Apapun caranya dan apapun resikonya. Tidak baik-baik saja. Dia adalah pencuri Mana? Selamat siang, Bapak DPR yang terhormat, yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Betul? Yang kerjanya hanya tidur. Dibangku-bangkunya sementara kami rakyat Sumeneb tentunya rela panas-panasan demi keadilan yang harus ditegakkan di Kabupaten Sumeneb ini. Betul kan? Setuju. Kami di sini berseragam hitam atas tujuan matinya Dewan Perwakilan Rakyat kami di sini bapak-bapak sekalian. Jadi kami harap jangan pura-pura tidak mendengarkan apa yang kami aspirasikan dari tadi, Bapak. Sekian, terima kasih. Sakit kaki. Bapak panas. Oke, baik, teman-teman, karena memang perwakilan dari kami dengan itikat baik kami ditunggu di luar, maka perwakilan dari kami sepertinya tidak mengindahkan daripada tugas yang menjaga. Oke, teman-teman, silakan rapatkan barisan, rapatkan barisan. Kita berjalan ke gerbang pintu selatan. Oke? Ayo teman-teman. Teman-teman, merapat. Oh, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada perwakilan kami, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang sekarang duduk manis di ruangannya yang ber-AC, yang sekarang duduk manis di ruangan di gedung yang dibiayai oleh rakyat. Kenapa? Untuk menyuarakan keadilan pun rakyat dipersulit. Dengan mereka sehingga mereka menggunakan benteng. Sebegitu besar takutnya Anda kepada kami, sampai kalian harus dibentengi dengan amaran-amaran kepolisian yang seharusnya menjadi bagian dari kami. Baik, kita ketahui kawan-kawan bahwa sejak dari dulu zaman nenek moyang pun Kabupaten Sumeneb tidak pernah becus mengatasi perkara. Salah satunya contoh bikin kasus korupsi gedung Dinkes yang berkasnya hanya mondar mandir Kapolres, kejaksaan yang bergulir dari
dari 2019 sampai detik ini tak selesai. Belum lagi kasus-kasus yang lain seperti halnya pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Sumeneb. Pemerintah menggencar, ayo gempur rokok ilegal. Ayo, pemerintah menggencarkan hal itu. Kami sepakat dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah. Pemerintah membuat kompleks, bupati bersanding dengan wakilnya, membuat kompleks, ayo gempur rokok ilegal di Kabupaten Sumeneb. Ciri-cirinya ini dan semacamnya. Membuat banner yang ditaruh di kantor balai desa, yang ditaruh di kantor balai kecamatan, mengedukasi, tapi tidak dengan pemilik produsen daripada rokok ilegal ini. Kenapa demikian? Padahal DBHCHT Kabupaten Sumeneb tahun 2023 itu mencapai 56 miliar. Akumulasi 10 miliar daripada sisa DBHCHT tahun kemarin. Ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kami. Wahai pemerintah Kabupaten Sumeneb, terkhususnya Dewan Perwakilan kami, DPR, yang memiliki fungsi sebagai kontrol terhadap kebijakan, yang memiliki fungsi sebagai pengawas terhadap anggaran. Namun apa kerjanya mereka? Kok sampai tidak berani untuk mengungkap siapa dalang di balik rokok ilegal ini? Bahkan dalam sejarah perang Mahabharata, dalam sejarah perang Indonesia, bahkan dalam sejarah Kabupaten Sumeneb, tidak ada, saya tidak menemui Kabupaten Sumeneb kasus hukum diungkit siapa dalang di balik produsen rokok ilegal ini. Bahkan siapa koruptor, bahkan siapa oknum daripada narkoba, oknum miras dan semacamnya. Ini nihilnya di Kabupaten Sumeneb, kawan-kawan. Maka kepada Dewan Perwakilan Rakyat kami tunggu itikat baik kami untuk keluar menemui kami, berbicara, berdiskusi, dan menerima tuntutan kami. Dan kepada jajaran Dewan Polisi yang terhormat, Resort Kabupaten Sumeneb yang sekarang dengan gagahnya memakai helm, yang sekarang dengan gagahnya memakai tameng, sebegitu takutnya kalian dengan kami. Maka kami tidak membawa senjata apapun. Kami bersih, kami tidak membawa saja. Kami hanya ingin bertemu dengan perwakilan kami. Kenapa kami diberikan seperti ini? Takut dia. Kenapa? Kenapa Bapak? Ayo silakan fasilitasi kami. Keluar. Fasilitasi kami. Betul. Jawab rakyat. Tapi kalian menjadi penghadang. Tapi kalian menjadi penghalang daripada kami rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi kami. Betul. Kami sangat menyayangkan kepada Anda, Bapak Polisi yang terhormat. Setuju sih. Kalian hanya kacung-kacung yang disuruh oleh Kapolres, disuruh oleh Kapolri. Bahkan dalam pengabdian itu, kalian harus tunduk kepada rakyat. Bukan kepada Kapolri, bukan kepada Kapolda, bahkan bukan kepada Kapolres sekalipun. Ketika ada kepentingan rakyat, kalian harus mengawal kami, menyampaikan, memfasilitasi kami untuk bagaimana berdiskusi di lingkungan, untuk bagaimana menyampaikan aspirasi terhadap perwakilan kami. Bagaimana kawan-kawan? Apa kita itikat baik dari luar panas-panasan sampai ke sini, itikat baik kami tidak diindahkan. Apakah teman-teman kita harus masuk sendiri? Apakah teman-teman sepakat untuk kita masuk? Oke. Tiga. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Ya, begitulah aparat Indonesia.
Ketika kesabaran kami habis, maka alibinya ayo, sabar, tenang-tenang. Kusut, omong kosong. Terima kasih yang sudah dibangun dari maka di tingkat baik kami dari panas-panasan di sana, maka dihalangi sampai di sini pun mereka mentamingi. Apa lagi yang mau ditunggu, Bapak? Apakah DPR sedang bekerja menghitung anggaran? Apakah DPR sedang bekerja? Sudah 1 jam. Ayolah, jangan masuk disebut seperti ini. Kami hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi keresahan bagi rakyat. Yang cuma tunggu menguasai panas. Jangan cuma janji-janji, kita tak butuh janji. Iya, Bapak. Dan kali ini ada bukti nyata. Bukti 3 menit, kalau tidak ada 3 menit, kalau tidak ada 3 menit kita terlambat ke dalam. Setuju. Setuju tidak, teman-teman? Setuju. 3 menit, kita menunggu 3 menit. Ayo turun. Silakan. Baik, mohon maaf kepada Bapak siapa dan jabatannya apa? Saya Putri, Komisi 3 DPRD. Kemana ketua? Mana ketua? Saya ingin berdialog dengan ketua. DPRD Jangan saya dibuat, Pak. Mohon ketua DPRD untuk Saya mengingatkan mau keluar. Di luar liburan ya. jika ketua DPRD Atau mereka cari yang lain. Mereka tidur. Ketua DPRD sedang ada acara keluarga. Oke. Liburan dong, liburan. Aduh, si Koheli ternyata. Oke, Bapak. Sekarang adalah jam kerja. Sekarang jam kerja pemerintah. Kenapa bisa kok ketua DPRD ajak keluarga? Mohon acara keluarga seperti apa dan di mana? Biar kami temui tempat. Silakan Bapak. Ketua DPRD ada acara keluarga di mana? Acara apa? Biar kami menemui secara langsung selepas ini. Oh ya, berarti saya nggak usah berarti ya? Kenapa? Tunggu Ketua DPRD maksudnya. Kalau saya mewakili apa nggak bisa? Ada itu di dalam. Mereka bohong. Ketua DPRD ada di dalam. Kalau ada Masuk pasti. ayo ke dalam. Gak usah saya masuk. Kalau gitu. Kalau ada pasti. Oke, boleh Kak? Boleh Kak? Bohong itu. DPRD alasannya ada acara Oke, Bapak. Banyak alasan. ini lebih penting. Ayo bekerja. Apa mungkin ada? Kapan ada pergerakan jika terus begini? Kapan Indonesia mau maju? Aduh, Ya, Bapak. Ketika Bapak menemui kami, apakah Bapak bisa menandatangani kesepakatan dengan kami? Ya, saya pelajari dulu Pak itu. Silakan dipelajari. Oke, Bapak. Dewan Perwakilan yang terhormat. Sejak bergulirnya dari tahun ke tahun, persoalan pokok ilegal ini belum tuntas sampai saat ini. Mengenai dengan pokok ilegal, pemerintah merasa dirugikan karena tidak adanya bea cukai yang masuk terhadap negara dan tidak adanya alokasi BPHJT dari rokok tersebut. Pemerintah merasa dirugikan, padahal pemerintah tidak dirugikan sama sekali. Dalam artian produsen rokok ilegal ini memakai uangnya pribadi. Oke, di samping itu pemerintah daripada dana di BHJT terusnya di Kabupaten Sumeneb yang mempunyai alokasi anggaran tersebut sebesar 56 miliar dengan akumulasi sekian 10% dialokasikan kepada pemberantasan rokok ilegal. Oke. Entah berapa itu daripada 56 miliar 10%-nya itu berapa, dan 10% tersebut dialokasikan untuk pemberantasan rokok ilegal. Kami paham dan kami sepakat daripada narasi pemerintah yang ayo gempur rokok ilegal, yang bupati memasang wajahnya dengan wakilnya di banner ditaruh
di kantor-kantor dinas dan semacamnya, ayo gempur rokok ilegal dan semacamnya. Kami sepakat akan itu, Bapak. Namun yang menjadi persoalan bagi kami adalah kenapa kok daripada pemberantasan rokok ilegal di sini hanya mampu kepada pengungkapan ataupun penangkapan terhadap supir daripada penerima jasa pengangkut rokok ilegal di sini. Dan satuan daripada pemberantas rokok ilegal tersebut hanya mampu menjarah rokok-rokok ilegal di toko. Bahkan Bapak, ada salah satu kasus yang saya temui di salah satu toko di Kabupaten Sumeneb yang pemiliknya tidak mau untuk mengungkap siapa namanya. Dia menyebutkan bahwa ada satuan Satgas yang menjarah rokoknya dan mereka mengambil untung dalam artian meminta tebusan terhadap pemilik rokok. Ini kasus yang saya temui. Namun mohon maaf, kami juga harus menjaga privasi daripada pemilik toko itu. Kami tidak bisa menyebutkan. Dan hadirnya kami ke sini, Bapak, untuk bagaimana mewakili daripada suara rakyat, terusnya kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Sumeneb, untuk bagaimana DPRD ini salah satunya adalah melakukan ataupun membuat Raperda, rencana peraturan daerah yang mengatur tentang sanksi daripada produsen rokok ilegal yang marak di Kabupaten Sumeneb. Kami bukan tidak tahu, Bapak, dan pemerintah saya rasa bukan tidak tahu siapa dalang dan pemilik rokok ilegal tersebut di Kabupaten Sumeneb di salah satu kecamatan. Betul itu. Oke, terima kasih senyum manisnya Bapak. Saya harap Bapak mengerti akan hal itu. Dan kami datang kepada perwakilan daerah untuk mewakili suara kami. Karena apa? Pemerintah daerah memiliki fungsi. Kami meminta kepada Bapak perwakilan rakyat, pertama untuk melakukan evaluasi terhadap satuan Satgas Pemberantas Rokok Ilegal yang meliputi Oke, Bapak Dewan Perwakilan yang berhormat. Jadi tuntutan kami adalah satu, DPRD segera membuat raperda rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang dan yang memuat tentang sanksi bagi para pelaku usaha rokok ilegal di Kabupaten Sumeneb. Perda, Bapak, ya. Yang kedua, pemerintah DPRD Kabupaten Sumeneb mengevaluasi tim Satgas Pemberantas Rokok Ilegal yang dibentuk pemerintah Kabupaten Sumeneb, yang mana tim tersebut terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP, Dinas Koperasi UKM dan Perindak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Naker Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo. Bagian hukum dan bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sekdakap Sumeneb. Karena jangan-jangan tim ini hanya ada yang numpang berfoto. Ini kecurigaan bagi kami. Kami tidak menuduh. Dalam penganggaran dan pengalokasian 10% DPHJT di sini, di Kabupaten Sumeneb di sini, dialokasikan kemana saja. Itu yang terkesan hanya buang-buang anggaran saja, begitu Bapak. Jadi saya harap Bapak perwakilan yang terhormat untuk mengindahkan tuntutan kami, dan saya harap Bapak juga sepakat dengan kami, dan nanti akan perwakilan DPRD Kabupaten Sumeneb akan bertanda tangan juga dengan Korlap Aksi untuk menyepakati. Saya pribadi sangat berbangga, berbahagia pagi hari ini karena ada kawan-kawan mahasiswa yang masih datang mengingatkan, memberikan informasi, kemudian membawa aspirasi atas nama rakyat. Syukur sekali, kami bersyukur sekali lagi karena ini juga menjadi tanggung jawab dan bagian tanggung jawab kami. Terima kasih apa yang dibacakan, apa yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan GMNI Sumeneb. Saya pribadi setuju. Saya pribadi siap bertanda tangan, dan kami akan juga meneruskan kepada kawan-kawan terutama di Komisi 2 untuk segera ditindaklanjuti. Segera ditindaklanjuti, ingat, segera akan kita ditindaklanjuti. Siap ditunggu. Kawan-kawan nanti bisa bisa menindaklanjuti tentang hal ini kepada kami di DPRD. Oke. Itu ya, terima kasih sekali lagi, kami sekali lagi sangat apresiasi dengan gerakan adik-adik mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi GMNI, dan sekali lagi terima kasih atas
telah membawa aspirasi, mengingatkan kami sebagai kami Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Siap, saya juga ikut tanda tangan. Ini ada Pak. Oh iya. Iya. Ada Pak, ada. Dan bisa kita foto dulu. Ya, yuk kita foto, ayo. Ini bentuk komitmen kita ya. Jadi saya tanda tangan dulu ya. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Jadi saya menyetujui apa yang disampaikan oleh kawan-kawan rekan-rekan sahabat-sahabat GMNI. Ini akan segera kita tindak lanjuti dan ya akan segera kita tindak lanjuti. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pulang ayo kita beli kan.